Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Microsoft Office. Kali ini kita akan bicara tentang Excel ya, studi kasus. Mengenal rumus Excel yang biasanya kita gunakan di kantor atau di bagian administrasi ya. Teman-teman yang jadi TU atau jadi operator mungkin juga perlu belajar lah ya. Kayak saya belajar gitu. Dan saya berbagi supaya saya mudah mengingatnya. Oh sorry, ini ada musiknya Eminem ya. Saya lagi nyetel musiknya Eminem nih, asik nih pagi-pagi. Dari Eminem Music ya. Kita subscribe dulu. Oke. Kita akan studi kasus tentang dua bahkan ya nanti. Dua rumus. Oh ini besar suara sekali suaranya. Kita akan studi tentang dua kasus nanti ya. Yang pertama, bagaimana jika kita mendapatkan tugas dari kepala madrasah, kepala tata usaha, atau orang lain gitu ya, untuk kita apa ya? Bentar ya musiknya ya. Oke. Misalkan kita diminta, nih ada data banyak sekali nih, dan tolong hitungkan saya jumlahnya berapa gitu ya. Semisal nih saya ambil studi kasus, saya kemarin waktu di kantor itu ada pemeriksaan oleh BPK ya. Kemudian diminta mana data lembaganya, ada berapa lembaga Rawdatul Atfal, berapa lembaga Madrasah Ibtidaiyah selompok tengah ini gitu. Bahkan beliau minta per kecamatan saya maunya. Itu kalau kita tidak terbiasa ya agak ribet juga gitu ya. Saya harus menghitung, misalkan ini ada, kita punya database-nya gitu ya, bahwa ada madrasah A, alamatnya di sini gitu ya, dia kecamatan Praia. Tapi kalau kita harus menghitungnya satu-satu, berapa sih jumlah RA di kecamatan Praia, masa kita langsung 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau dia urut begini enak nih ya. Jika urutannya sudah ada Praia Tengah gitu ya, enak kita ngitungnya ya. Tapi nanti bagaimana jika dia tidak berurutan gitu datanya. Nah kayak ini Praia Barat Daya, ini berpencar nih, Batu Keliang Utara mencar nih, Praia juga ada di bawah sini ya. Begitu juga dengan MI, MTS, MA gitu ya, yang banyak sekali datanya. Oke, kita start dulu musiknya Eminem. Karena kita sudah mulai pembahasan, saya lebih senang mendengarkan lagunya Sabian ya. Kita pakai lagu Sabian saja jadi latar belakang kita. Oh, Nisa Sabian. Oh, Sabian. Oke. Dan salam sajalah ya. Kelan nih. Kalian aja kelannya jalan. Untuk Nisa Sabian. Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana caranya? Jadi cara sederhananya kita gunakan rumus di Excel. Sebenarnya Excel itu menyediakan banyak pilihan ya. Ada VLOOKUP lah macam lah gitu ya. Tapi saya karena baru belajar Excel jadi masih menggunakan rumus-rumus standar ya. Kita buat saja sheet baru. Kita taruh di depan, geser ya. Kita klik tahan dari gesernya ya, ini klik. Kalau diklik tahan kemudian digeser, dia akan berpindah posisi ya. Nah, ini bisa di akhir, bisa di depan karena bentuknya adalah rekap ya. Rekap jumlah ya. Saya tulis saja di sini rekap misal. Ya, kasih nama rekap. Klik kanan, rename, kemudian tulis rekap. Oke, enter. Kalau dia sudah bernama rekap, maka kita kasih juga di sini judul lah misal ya. Rekap jumlah lembaga dalam kurung madrasah. Sorry. RA atau madrasah di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan memahami rumus Excel, kita lebih dimudahkan nantinya ya. Bahkan ketika pekerjaan itu
berikan tenggat waktu yang mepet, ya alhamdulillah dengan memahami rumus saya cukup terbantu lah selama ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan harus dalam deadline yang cepat gitu ya. Oke, kita sudah buat ini. Kemudian kita buatkan di sini nomor, nama madrasah. Oke, jangan nama madrasah ya, karena yang diminta hanya jumlahnya misalkan ya. Ada berapa jumlah RA di Kecamatan Praya dan seterusnya gitu ya. Di sini kita kecamatan. Kemudian RA, MI, MTS, MA. Kita panjangkan dikit. Oke. Ini kita kasih agak lebar supaya agak kelihatannya indah sedikit gitu ya. Kita taruh di tengah. Kemudian kita ganti fontnya. Nah, bebas ya fontnya sebenarnya ya. Pilih apa saja. Silahkan. Oke. Nah, kasih lagi nih warna untuk mempercantiknya. Oke, jadi desain awalnya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar saya bisa mengetahui berapa jumlah RA di kecamatan tertentu gitu ya? Maka yang pasti kita harus ambil dulu ada berapa kecamatan di Lombok Tengah gitu ya. Kita bisa Google sebenarnya gitu ya. Misalkan jumlah kecamatan di Lombok Tengah. Nah, kita bisa melihat mengambil dari Google, silahkan ada 12 ya jumlah kecamatan di Lombok Tengah ya. Apa saja namanya silahkan juga kalau mau diambil di Google ya. Tapi karena saya sudah memiliki data ini gitu ya, maka saya ambil aja datanya dari sini. Gimana caranya? Pada kolom kecamatan ini kita klik, kemudian di keyboard itu tekan Ctrl Shift dan tanda panah ke bawah. Maka dia akan terblok sampai dengan kolom paling bawah. Ini ya. Kita copy. Ctrl C ya, copy ya. Kemudian kita pindah ke rekap. Kita paste di sini dulu, kita lihat dulu. Klik kanan. Nah, ini agak pelan ya. Sorry laptopnya. Nah, kita paste menggunakan paste special value saja ya. Nah, sudah semuanya. Karena saya tidak butuh banyak kecamatannya, maka ini ada satu juga trik ya untuk mengambil data unik istilahnya ya, agar kecamatannya hanya menjadi satu saja. Kita tinggal klik di bagian data di Excel, kemudian remove duplikat ya. Klik remove duplikat tentang kolom L ini ya, kolom L. Oke. Maka ini sudah ada 12 yang unik. Insya Allah ini sesuai nama kecamatannya. Ya, kita cut saja, pindahkan ke sini. Sudah. Nah, ini sudah ada. Ya, kita blok. Kita kasih dia kolom supaya lebih cantik kelihatannya gitu ya. Ketika diminta kan nggak enak kita kalau menampilkan sesuatu yang agak kurang bagus gitu ya. Nah, setelah ini jadi, ini boleh juga diubah fontnya ya biar lebih menarik, tergantung nanti Arial Nero misalkan dengan 12 ya. Kita lebarkan dikit misalkan, kita tembak, kemudian kita lebarkan sedikit kolomnya biar agak lebih besar tampilannya, ini besaran. Oke. Untuk nomor kita atur di tengah misalkan, ini diatur duluan boleh ya. Ini juga kita buat dia ke tengah, tengahnya di bagian sini ya. Yang sini tidak usah gitu. Nah, ketika sudah maka berlaku kemudian rumus. Nah, ini rumus pentingnya ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu lah ya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk yang belum mengetahuinya. Ya, rumusnya untuk menghitung ada berapa lembaga, gitu ya. Ada berapa lembaga, ada berapa RA gitu ya. Ini RA Dharma Wanita gitu ya.
ada berapa RA di Kecamatan Praia, ada berapa RA di Kecamatan Praia Tengah, maka kita masukkan rumusnya sama dengan count if. Nah ini dia, ini rumusnya count if. Count itu bahasa Inggrisnya kan, bahasa Indonesia kan menghitung artinya ya. Count, menghitung. Count if, saya akan menghitung jika apa. Gitu. Jadi kalau bisa paham bahasa Inggris, insya Allah lebih mudah memahami Excel ya. Count if, saya mau menghitung jumlah kata yang ini Praia ini di dalam RA ini. Maka di sini ada keterangannya ring. Dia rentangnya di mana? Rentangnya ya kita blok ini. Ya. Blok ini klik, tekan Ctrl Shift panah gitu ya kayak tadi. Sehingga di sini terblok dia dari F3 sampai F231. Ini dia kolom yang terakhir ya. Kemudian kita kunci itu dengan menekan tombol F4. Nah, bukti tidak terkunci itu sudah ada angka $, ini ada huruf $, itu ya. Kemudian koma. Ini ada ring, koma gitu ya. Maka setelah kita menentukan ring, kita koma. Kriterianya apa? Di rekap ini kita ambil. Kriterianya adalah yang ini, kecamatan ini, Praia. Maka nanti dia akan menghitung jumlah kata Praia pada kolom pada sheet RA. Kita enter dulu ya coba ya. Nah, 22. Dia akan menghitung, ini artinya ya, dia akan menghitung jumlah kata rekap C7 itu Praia. Dia akan menghitung jumlah kata Praia pada sheet RA dari F3 sampai F231. Ini 231 ya. Ini F231, ini F3. Dari F3 dia menghitung ya, F ini ya, kolom kecamatan. Jadi itu kira-kira artinya. Ya. Kalau sudah jadi satu ya tinggal kita klik double aja di sini. Taruh kursornya di sini sampai tanda plus hitam begini ya. Double klik, maka dia menghitung sendiri. Ya, tidak perlu diragukan, insya Allah dia sesuai. Ya. Ini acuannya C8. C8 itu Praia Tengah. Ini acuannya adalah C9 itu Praia Timur. Ini acuannya adalah C10 Praia Barat dan seterusnya. Berlaku juga untuk MI, MTS, MA. Tinggal kita count. MI ambil, kemudian kita beralih ke kecamatannya. Ctrl Shift tanda panah, kasih dia kunci yaitu dengan tekan F4, koma, Praia, enter. 25, tinggal tekan ini. MTS pun sama dengan count if. MTS ambil kolom kecamatan paling sampai nih, tekan shift kontrol tanda panah bawah, kemudian kunci tanda koma, kemudian kembali ke rekap Praia, enter. Nah, dia sudah pasti menghitung sendiri. Sama lah ini juga count if MA. Ini sengaja saya tidak tampilkan nama lembaganya ya. Rekap di bagian Praia. Iya. Iya, pekerjaan kita sudah selesai. Sudah. Rekap jumlah lembaga baik RA maupun madrasah di kabupaten per kecamatannya sudah fix. Dan tugas kita selesai. Dan ini berlaku untuk banyak hal ya. Ini hanya contoh saja. Jika Bapak Ibu adalah seorang pedagang, jika teman-teman adalah pedagang, kemudian di sini nama barang, ya. Ada misalkan kalau pedagang baju, misalkan ada gamis, ada tank top, ada apa macam lah di sini pokoknya gitu ya. Maka kita sama gitu ya. Kita buang dulu duplikat datanya, ambil, kemudian terus kita hitung dia ada berapa jumlah baju gamis, ada berapa jumlah baju lengan pendek, ada berapa jumlah baju lengan panjang dan seterusnya, kaosnya, hemnya dan seterusnya gitu ya. Silahkan dipraktikkan ke dalam banyak kasus yang sering kita alami. Saya kira itu ya. Terima kasih untuk lagunya Nisha Sabian yang telah
menemani kita selama tutorial. Ini memang luar biasa ya. Kita tutup dulu ya, matikan dulu ini sesabiannya. Oke, saya akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, monggo, kita sangat terbuka, dan saya akan sangat bersyukur jika teman-teman mau bertanya gitu ya. Karena teman-teman bertanya, saya pun akan mendapatkan ilmu tambahan lah nantinya. Ketika saya tidak bisa, maka saya akan belajar gitu. Dan saya mendapat ilmu tambahan itu adalah suatu hal yang menurut saya amazing gitu ya. Kalau bahasanya mami tukul. Oke, thank you atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita bisa berjumpa pada kesempatan tutorial lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila syabilir rasyad. Katanya Pak Kemenak ya. Kita harus lengkap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.